Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran fikih jinayah dan siasah. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu kedudukan fikih siasah dalam hukum Islam. Video ini dibuat oleh kami, Muhammad Riza Fajrul Azhar, mahasiswa pendidikan agama Islam, UIN Raden Fatah Palembang, dan dibimbing oleh Ibu Fitri Saptadewi, MPDI. Baiklah teman-teman, pengertian fikih siasah. Fikih berasal dari kata yang berarti pemahaman terhadap hukum syariat, sementara siasah berarti mengatur, memimpin, dan memerintah. Jadi, fikih siasah adalah ilmu yang mempelajari pengaturan urusan umat dan negara berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Imam Ibnu Abidin, fikih siasah bertujuan untuk menyelamatkan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Sedangkan menurut Wuzarat Al-Awqaf, tujuannya adalah memperindah kehidupan manusia dengan menyelesaikan masalah-masalah mereka. Yang kedua, fikih siasah di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran, meski istilah politik tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi banyak sekali ayat membahas konsep seperti khilafah, imamah, dan wilayah. Semua itu adalah bentuk penerapan politik di dalam Islam. Lalu di dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh langsung melalui tindakan dan kebijakan beliau dalam memimpin umat. Maka dapat disimpulkan meskipun istilah politik tidak eksplisit, substansi fikih siasah telah jelas di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Yang selanjutnya, kedudukan fikih siasah dalam hukum Islam. Fikih siasah adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur pemerintahan, hukum pidana, ekonomi, hingga hubungan internasional. Menurut Dr. Wahba Al-Zuhaili, hukum Islam mencakup 3 aspek: hubungan dengan Tuhan, diri, dan masyarakat. Lalu di dalam sejarah, fikih siasah itu diterapkan oleh Khulafaur Rasyidin, Abbasiyah, hingga Utsmaniyah melalui konsep syura atau musyawarah, bai'at atau sumpah setia, dan hisbah atau pengawasan politik. Jadi, fikih siasah bukan hanya teori, tapi juga praktik dunia nyata dalam membentuk pemerintahan yang adil dan maslahat. Yang selanjutnya, penerapan dan tantangan fikih siasah di negara muslim. Di negara seperti Indonesia, fikih siasah ini tampak dalam sistem hukum seperti peradilan agama, zakat, dan perbankan syariah. Tapi, tantangannya sangat besar, diantaranya adanya pluralisme, demokrasi, dan globalisasi. Lalu, kalau itu tadi di negara Indonesia, di negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, fikih siasah diterapkan secara ketat dalam hukum kehidupan sehari-hari. Lalu, apa tantangannya? Tantangannya yang pertama adanya pluralisme budaya dan agama, yang kedua globalisasi, yang ketiga keterbatasan dalam adaptasi politik modern. Yang selanjutnya atau yang kelima, kontroversi dan tantangan kontemporer. Beberapa kontroversi utama dalam fikih siasah diantaranya yaitu perbedaan interpretasi terhadap teks klasik, perbedaan antara konservatif dan progresif, lalu penyalahgunaan fikih siasah untuk pembenaran kekerasan oleh kelompok ekstrim. Tantangannya, tekanan global untuk adopsi nilai-nilai barat, sulitnya mengintegrasikan syariat dalam demokrasi dan HAM, dan yang terakhir, rezim yang represif terhadap pemikiran kritis di dalam Islam. Namun, semua ini bisa dijawab dengan prinsip keadilan, musyawarah, dan perlindungan hak asasi manusia. Fikih siasah adalah bagian dari penting dari hukum Islam yang mengatur kehidupan politik dan sosial umat Islam agar sesuai dengan nilai syariah. Meskipun menghadapi banyak tantangan, fikih siasah tetap relevan jika dikelola dengan bijaksana.
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video pembelajaran Islam lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.